Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah. Amma ba'du. Memperkenalkan diri, nama saya Jainuri, Diklat PKP Angkatan 3 tahun 2021. Ingin menyampaikan, memaparkan tentang rencana aksi perubahan yang berjudul peningkatan pengelolaan barang logistik dengan hasil audit tanpa temuan melalui penggunaan sistem e-Sikalong pada Supok Tata Usaha di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Baik, visi dan misi Bapak Gubernur. Visinya adalah Jakarta Kota Maju, lestari, dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan, dan kesejahteraan. Sedangkan misinya adalah menjadikan kota aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan, dan memanusiakan. Baik, saya ingin menceritakan tentang tupoksi Supok Tata Usaha. Ada 14 kegiatan. Dasar hukumnya adalah Pergub 159 tahun 2019. Nah, saya mengangkat isu aktual adalah masih adanya temuan dari laporan hasil pemeriksaan auditor eksternal dan internal untuk pengelolaan barang atau aset di Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Identifikasi masalahnya adalah belum optimalnya pengelolaan barang. Itu didasari dari temuan hasil audit PPK dan Inspektorat mulai dari tahun 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Semuanya tiap tahun temuannya berulang terkait dengan optimalnya pengelolaan barang. Kemudian indikasi dari tusinya apa? Yaitu melaksanakan pengelolaan kerumah tanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan, dan barang atau aset memang belum optimal. Baik, identifikasi masalahnya adalah kita jabarkan dari kondisi saat ini, kemudian kondisi yang diharapkan, terus kemudian kita pilih gap dan masalah. Dari 6 yang kita nilai, itu yang paling utama adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik, kemudian kondisi yang diharapkan adalah tidak ada temuan pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Nah, gapnya apa? Masih ditemukan hasil pemeriksaan audit atas selisih stok barang logistik. Kemudian masalah yang dihadapinya apa? Yaitu kurangnya jumlah petugas dalam mengurus barang, ya. Kemudian belum tersedianya kartu stok manual, kemudian belum tersedianya anggaran cetak kartu stok, formulir, dan komputer pada anggaran tahun berjalan. Kemudian belum tersedianya metode pencatatan barang logistik yang cepat, tepat, dan akurat. Yang kemudian belum tersedianya komputer server, komputer user, HP Android, suite yang terkait dengan mesinnya. Terus kemudian yang paling utama masalahnya adalah masih ditemukannya hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Nah, kita kaji, kita analisis masalah utamanya melalui USG, yaitu urgency, seriousness, dan crowd. Nah, kita dari 6 masalah tadi yang saya sampaikan, 6 ranking pertama, yaitu masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik, yaitu ranking pertama. Nah, masalah utama yang paling dominan apa? Yaitu masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih barang stok logistik. Nah, analisa masalah, yaitu 1, kurangnya kompetensi pengurus barang. 2, sistem pencatatan barang logistik belum cepat, tepat, dan akurat. Yang ketiga, komunikasi antara pengurus barang dan penyimpan barang memang belum efektif. Kemudian yang keempat adalah laporan belum tersedia secara real time. Nah, dari analisa USG tadi terdapat masalah pokok. Kita juga buat grading yang paling utama, ranking 1 adalah sistem pencatatan pengelolaan barang logistik memang belum cepat,
tepat, dan akurat. Nah, penyebabnya apa? Kalau ini masalah ini nggak diatasi, yaitu penyebabnya yang pertama adalah dapat menimbulkan kerugian negara. Yang kedua, temuan hasil pemeriksaan auditor akan berulang terus-menerus dan belum ada solusi. Terus kemudian yang ketiga, laporan mutasi barang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang keempat adalah informasi saldo akhir stoknya tidak bisa real time. Itu adalah masalah utama. Nah, kemudian kita tentukan prioritasnya. Kita menggunakan tapisan dari McNamara. Itu juga ada 4 alternatif solusi yang ditawarkan. Cuman kita grading. Yang grading pertama adalah membuat sistem informasi keamanan logistik dengan aplikasi e-Sikalong. Ini grading nomor 1. Kemudian kita buat kerangka pikir diagnosa organisasinya. Kita baca kondisi saat ini. Kondisinya adalah masih adanya temuan hasil pemeriksaan auditor atas selisih stok barang logistik. Kemudian kondisi yang diharapkan adalah tidak ada temuan pemeriksaan auditor, baik itu auditor internal maupun eksternal. Kemudian gagasannya apa agar terjadi seperti ini? Gagasannya adalah membuat sistem informasi keamanan logistik dengan aplikasi e-Sikalong. Manfaatnya juga sangat banyak. Salah satunya adalah informasi saldo stok barang logistik bisa real time. Terus buat masyarakat apa? Transparansi, dapat diakses di mana saja, dapat dipantau, dan juga dapat mencetak dokumen di mana saja. Ya, itu dia manfaatnya. Kemudian tujuannya apa e-Sikalong ini? Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akses tidak terbatas. Yang ketiga apa? Informasi stok real time. Yang keempat adalah efektif dan efisien penggunaan anggaran. Gitu ya. Kemudian tipe inovasinya apa? Yaitu digunakan adalah incremental. Incremental itu apa? Yaitu perubahan dari penyusunan kartu stoknya itu manual diubah menjadi basis internet atau Android. Kemudian kriterianya apa? Kriterianya harus dibaca dari kebaruannya. Kebaruannya apa? Jelas, semula nggak ada aplikasi, sekarang ciptakan aplikasi. Kemudian manfaatnya adalah user bisa mengajukan permintaan dengan Android, juga dengan online-nya. Kemudian kartu stok itu bisa diketahui oleh dua belah pihak, baik user, pengurus barang, atau stakeholder. Kemudian kompatibelnya apa? Yang pertama, fitur ini mudah diakses. Yang kedua juga adalah kecepatan informasi dari pemakai itu cepat. Ya. Kemudian yang ketiga, stoknya diketahui oleh user dan administrator. Nah, continuity-nya apa? Yaitu dapat direplikasi oleh stakeholder, kemudian dapat diintegrasikan dan dapat dilanjutkan dari manajemen 1, manajemen 2, dan seterusnya. Kemudian jenis inovasinya apa? Meliputi produk. Produknya apa? Yaitu produknya jelas karena baru dibuat. Yang kedua, metodenya apa? Yaitu menggunakan aplikasi web dan Android, basisnya itu. Yang kemudian prosesnya gimana? Dibuat buku manual dulu, kemudian dibuat juga proses bisnis. Ya. Terus teknologinya apa? Sistemnya pakai online, basisnya Android. Kemudian SDM siapa yang ngerjain? Yaitu orang-orang IT, dan dikelola oleh pengurus barang dan seksi pengelola sumber daya kesehatan. Kemudian apakah ada desi? Oh, tidak ada. Kemudian rencana aksinya bagaimana? Kita liputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi. Nah, dari semuanya ini, apakah ada anggarannya? Ada anggarannya. Anggarannya sebesar berapa? 1 juta. Dari mana sumbernya? Dari tunjangan kinerja daerah. Karena di anggaran RKA belum ada. Gimana salah langkah selanjutnya? Tentu tahun 2022 wajib kita ajukan anggaran. Sebesar berapa? Sebesar 55.467.500. Kita rinci. Rincinya apa saja? Yang pertama, kita beli kertasnya. Yang kedua, kita beli pulpennya. Terus yang enggak kalah penting adalah pengembangannya, yaitu kita pakai jasa. Yang kita bayar 36 juta setahun, yang kita berikan 3 juta per bulan. Nah, tentu akan ngikutin peraturan perundangan yang berlaku. Kita juga butuh apa lagi? Butuh makmin saat kita sosialisasi. Ya, minimal minum. Ya. Kemudian kita perlu apa lagi? Ya, perlu HP Android untuk menunjang ini. Terus kemudian juga kita perlu PC. Nah, ini
totalnya adalah 55.467.500 total semuanya. Baik, rencana pengembangannya bagaimana? Ya, tahun 2021 kita buat satu developnya, yang kedua implementasinya, yang ketiga penggunaannya, mulai dari permintaan, penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan gudang. Terus kemudian kita implementasikan adalah cetak bukti penerimaan dan pengeluaran secara elektronik. Kemudian apalagi? Yaitu penginputan saldo awal tahun 2021, kemudian berikutnya adalah kita buat bridging, itu di tahun 2021. Kemudian di 2022 baru kita kembangkan. Apa yang kita kembangkan? Yaitu sistem pengkodean dengan barcode, biar lebih aman itu aset. Kemudian yang kedua, kita apa? Kita buat tanda tangan digital. Kita daftarkan ke Badan Sandi Negara. Jadi siapapun yang berotorisasi cukup dengan tanda tangan elektronik. Kemudian yang ketiga, kita akan integrasikan dengan persediaan dengan yang milik Pemprov DKI. Kemudian yang keempat adalah diintegrasikan dengan sistem informasi yang dibuat oleh suku dinas kesehatan berikutnya. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tugas RKA pelayanan publik yang diampu oleh Ibu Ratnasari. Semoga bermanfaat, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.